Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan praktikum sebelumnya, di mana praktikum sebelumnya kita telah mengenal bagaimana proses melakukan instalasi, membuat proyek baru, dan menjalankan emulator. Pada tampilan layar saya kali ini merupakan proyek yang kita buat sebelumnya, yaitu aplikasi Notes ya, atau My Journey lah, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami sebelum melangkah lebih lanjut untuk membuat project Android ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini itu ada di sini ya di menu samping kiri kanan itu ada menu ya. Menu juga menu menu shortcut di sini ya. Ada running device ini untuk emulator yang kita jalankan, kemudian ada device manager untuk membuat apa namanya emulatornya. Kemudian di atas ini adalah ada menu bar. Nah, untuk lebih detailnya menu bar ini ada di sini ya. Bisa klik di pojok kiri atas. Ini ada menu bar yang lebih lengkap. Kemudian ada ini ya. Nah, di sini di folder project, di sini ada dua folder. Tadi itu kelihatannya ada dua folder app sama Gradle script. Nah, dua folder ini penting untuk kita ketahui di mana di dalamnya ini berisi struktur-struktur dari project yang kita buat. Yang pertama itu adalah app, kemudian yang kedua itu adalah Gradle script. Untuk apps ini merupakan apa namanya berisi tempat kode logika kita gitu ya. Logika ini main activity dan activity main.xml, di mana lebih tepatnya letak dari kedua ini saya coba close terlebih dahulu. Letaknya terdapat di kotlin.java, kemudian nama package name yang kita buat tadi. Nah, di sini com.ftunuja.notes gitu ya. Nah, jadi untuk kode logika itu ada di Kotlin plus Java, kemudian nama package name kita. Kemudian untuk desain itu ada di folder rest ya. Jadi untuk desain kemudian icon nantinya itu kita letakkan di sini. Seperti itu. Untuk icon ini boleh JPG, boleh PNG dengan catatan tidak boleh menggunakan huruf besar dan menggunakan spasi. Menggunakan underscore yang disarankan ya. Jadi seperti itu, menggunakan underscore sama menggunakan huruf kecil. Jadi seperti itu. Jadi untuk layout tampilan itu ada di folder layout. Nah, untuk icon nanti bisa kita letakkan di drawable atau di mind map. Mind map ini biasanya hanya digunakan untuk ini ya, icon-icon aplikasinya. Kemudian apakah bisa Pak menggunakan SVG? Bisa, gitu ya. Jadi tidak terbatas hanya menggunakan PNG sama JPG ya. Jadi PNG juga bisa. Oke, untuk layout di sini ada di activity main.xml. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, di activity main.xml di sini ada tiga opsi nih di kanan atas itu. Di sini ada tiga opsi. Jadi kita bisa milih nih, bisa pakai full kode seperti ini tanpa visualisasi outputnya, atau bisa menggunakan yang di tengah ada codingnya dengan ada atau yang murni desain yang menggunakan drag and drop. Jadi seperti itu. Namun dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan yang ini ya, yang di tengah. Jadi kita ngoding menggunakan XML untuk desainnya. Jadi seperti itu. Sebelum kita lanjut ke desain dasar, kita perlu nih mengenal yang namanya Gradle. Seperti saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya, bahwa Gradle inilah yang memproses kode yang ada di dalam Android Studio ini. Nah, di sini ada Will Gradle Project ya, sama Will Gradle Module App. Ini dua file yang berbeda, namun khusus untuk
penambahan library nantinya, itu kita akan fokus ke build gradle.kts modul app. Jadi mau library-library yang akan kita gunakan itu kita letakkan di sini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita ke sini ya. Di sini defaultnya untuk Android Studio ketika membuat project baru, default untuk layoutnya itu menggunakan constraint layout. Namun dalam praktikum kita kali ini kita tidak akan menggunakan constraint layout, namun akan menggunakan apa namanya? Menggunakan relative layout. Jadi seperti itu. Baik, kita ubah ya relatif. Yang akan kita pelajari itu adalah relatif dan linear layout. Jadi itu fondasi awal dari membuat aplikasi kita kali ini. Yang pertama kita gunakan di sini ya untuk mendesain ya, untuk mendesain apa namanya list ya dari aplikasi yang akan kita kembangkan yaitu Midjourney atau Notes gitu ya. Kita gunakan di sini relative layout. Nah, jadi eh, kita di sini hanya menggunakan tidak full ngoding seperti relative layout, tidak ya. Jadi cukup dipanggil nama widgetnya ya. Nama widget ini namanya widget, semuanya di Android itu dinamakan widget ya. Ini relative layout, tinggal di kontrol spasi akan muncul seperti ini. Kontrol spasi, lah itu muncul seperti itu, relative layout. Oke, di sini ada text view, ini kita hapus ini dulu ya. Oke, kita hapus, kita tambahkan di sini floating button untuk tombol tambahnya. Kita langsung praktikum langsung aja ya. Floating action button. Nah, kita pakai ini. Untuk ininya kita apa namanya? Pakai wrap content ya. Wrap content, ini wrap content. Nanti saya jelaskan apa itu wrap content dan match parent gitu ya. Oke. Wrap content dan match parent ini berbeda. Nah, kemudian kita tambahkan di sini itu margin ya, layout margin. Margin. Nah, margin ini untuk memberi jarak dari widget kita. Kita beri jarak selama 24 dp. Nah, itu akan ada jarak. Kemudian kita tambahkan tombol icon icon plus ya, icon plus dari Android src ya. Yaitu bawaan kita pakai dari bawaan Android Studio yang sudah disediakan ya. Android drawable. Nah, di sini bukan edit text ya. Apa namanya? IC input add. IC input add. Oke, nah jadi seperti itu. Sekarang kita letakkan tombol tambah ini kita letakkan di bawah di sini pojok pojok kanan bawah. Graffiti ya. Adding parent true. Nah, itu sudah ada. Layout align parent button true. Kemudian ke kanan. Align parent end true. Sudah selesai. Kemudian kita tambahkan juga di sini yang namanya recycler view. Recycler view ini nanti kita akan gunakan untuk menampilkan data dari catatan atau catatan journey kita. Kita pilih match parent, tingginya juga match parent. Kemudian app layout manajernya kita offset ke linear layout manager. Kemudian, oh ya ada yang lupa ya. Setiap widget itu disarankan jika nanti akan dipanggil di kode logika atau di main activity-nya kita beri ID dulu. Jadi caranya seperti ini. ID, nah itu ya. Header, kemudian sudah disiapkan ini ya. Jadi pilih yang paling atas itu.
Kemudian kita beri nama recycler view catatan. Oke, yang di sini kita berikan ID juga dengan nama fab ya, floating button add. Oke, lupa kenapa di sosialisasi kemarin itu menggunakan AI ya. Kenapa sekarang masih belum menggunakan AI? Nah, sebelum kita meranjak ke AI, penggunaan AI dalam proses ngoding Android perlu perlu kiranya kita memahami fundamental atau basic atau dasar dari pemrograman itu sendiri. Untuk apa? Untuk agar kita tidak bingung nantinya ketika kita menggunakan AI dalam proses pembuatan aplikasinya. Seumpama kita akan membuat aplikasi notes atau catatan menggunakan AI itu sebenarnya tidak sampai 1 jam tuh. Hanya hitungan menit itu sudah selesai. Langsung bisa kita coba. Cuman PR-nya ya satu. Untuk desainnya saja kita perlu effort lebih dikit gitu ya. Jadi ini ya, jadi recycler view kalau di bahasa programan lain itu mungkin tabel atau list lah gitu ya. Jadi kalau di Android itu namanya recycler view. Kalau yang ini namanya adalah floating button. Nah, bedanya antara wrap konten dan match parent itu seperti ini. Jadi kalau match parent dia akan apa namanya? Ini ya, posisi ini kursor. Nah, dia akan menyesuaikan dengan kondisi layar. Jadi kalau layout width atau lebarnya itu match parent, dia akan straight ke samping. Coba kita ubah menjadi wrap content. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan dengan konten yang ada di dalamnya. Gitu ya. Nah, kita coba yang height-nya juga kita ubah menjadi wrap content. Jadi seperti ini. Jadi tidak tidak straight ke samping dan ke bawah gitu. Kalau kita menggunakan wrap content untuk lebar dan tingginya. Kita ubah menjadi apa namanya match parent tadi. Kalau match parent itu langsung full selayar gitu ya. Oke. Sama halnya dengan yang ini juga apa namanya eh, menyesuaikan dengan kontennya. Jadi seperti itu. Kalau ini diubah menjadi match parent, maka akan seperti ini nanti. Seperti itu. Oke. Jadi seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah menyiapkan yang namanya ini ya, list sama floating action button. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita akan menggunakan yang namanya view binding untuk mempermudah proses casting view. Casting view itu adalah bagaimana kita memanggil ID widget yang ada di XML itu dipanggil di main activity. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita harus menambahkan library tuh di sini di build gradle.kts-nya kita tambahkan yang namanya view binding. Nah, di sini kita tambahkan view binding. Itu di sini ya, di tag Android ini kan penutupnya. Kita tambahkan di sini saja gak apa-apa. Kita tambahkan namanya build feature. Nah, ini ya, ke kurung, kita tambahkan view binding. View binding true. Sama dengan true. Nah, kemudian kita sinkron now. Nah, ini ya. Di sini kita sudah sinkron ya, sudah disinkron, maka kita
bisa nih menggunakan di sini yang awak set content view ini yang apa namanya yang menjadi acuan bahwa activity ini miliknya activity main.xml. Karena apa? Karena main activity ini mengakses layout dari activity main.xml yang ini. Nah, cara untuk mengetahuinya kita tinggal tekan kontrol kemudian klik kiri ya, klik kiri. Nah, akan diarahkan ke Signal. Jadi seperti itu. Nah, agar ini ya, agar untuk mudah kita ubah ya. Untuk lebih mudah kita menggunakan view binding. Di sini kita buat variabel terlebih dahulu val ya. Val binding sama dengan kita panggil ya. Namanya main activity main binding dot inflate layout inflator. Jadi seperti itu. Nah, fungsi dari binding itu binding dot root. Jadi dia akan apa namanya membungkus seluruh ID yang ada di activity main.xml menjadi ke dalam activity main binding ini. Jadi semua ID yang ada di dalam activity main.xml dia akan dibungkus. Jadi untuk mempermudah memanggil ID yang ada di sini. Jadi dipanggil di sini. Nah, kita coba seumpama gitu ya. Saya hapus yang tadi itu binding titik kemudian di sini. Nah, ini fab add dot set on click listener. Ini untuk membuat event pada floating action button ketika diklik. Ini contoh ya. Kemudian kita toas dot make text this koma kemudian pesannya ini percobaan dan toas dot length short sama length long ini fungsinya untuk durasinya. Kalau length long itu agak lama tampilan pesannya, kalau length short itu agak durasinya agak pendek. Dot show. Oke, ini kita coba jalankan di running device lah di sini. Coba itu tadi ya perbedaan dari apa namanya match parents dengan ini. Oke, ini sudah ini sukses install finish. Kita tunggu. Oh, ada yang error ya. Ada yang error. Kita coba cek terlebih dahulu di loket ya. Loket lah ini. Oh, ada yang di penulisan di oh ininya ya. Di penulisan Oke, ini error dari sisi ininya ya, dari bindingnya ini ya, dari sini. Nah, get layout inflatornya ini keliru katanya. Ya, ada yang keliru. Oke, nah kita buka di sini di main activity-nya. Kita ubah ini, ada yang keliru saya tadi. Nah, kita ubah menjadi binding
Di sini kita let ini var ini ya. Kemudian ini kita ganti dan kita akan tambahkan di sini binding sama dengan activity binding dot inflate layout inflator. Nah ini ada yang kurang tadi. Ini tadi ditaruh di atas ya, jadi keliru. Oke, kita coba ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah bisa ya, sudah jalan, tidak ada error ya, tidak ada error. Kemudian kita coba ini tekan ya, tekan ini. Nah ini percobaan. Sampai di sini kita selesai ya, sudah terlebih dahulu. Udah, kita lanjut ke kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.